yang terjadi SKM semakin mahal. Mungkin yang perokok bisa merasakan. Dan akhirnya, kalau dulu mitosnya itu rokok itu istilah ekonominya itu inelastis. Inelastis artinya perubahan harga, kenaikan harga itu tidak mempengaruhi selera. Aku biasanya merokok jarum, muda pilih tak jalan. Aku status sering kalau jarum. Itu dulu. Tapi belakangan ternyata kalau di ekonomi ada namanya constraint. Garis constraint ternyata ada batasnya juga kantornya rokok itu. Ini kan menjadi samanya, ayo jadi mikir, boleh singliannya. Kasus itu yang ketangkap sampai berulang kali itu ada berapa? Ada nggak Pak? Gitu. Pertanyaan berikutnya cukup banyak Pak. Mumpung ketemu ya Pak Borongan. 16. Jadi 181 mungkin tadi ditanyakan yang resmi berapa mungkin yang tertangkap yang dari pabrik rokok resmi. Kemudian terkait dengan tarif, kalau kemarin kita ngobrol sama pengusaha rokok kecil, itu pesannya dari dulu seperti itu. Sebenarnya saya bikin berita itu kayak copy paste Pak. Ketika ada kenaikan ya itu aja, mau dikupas yang lain apanya yang dikupas gitu, kayaknya susah. Pesan mereka tetap sama gitu. Ya saya harap mungkin dia juga lebih tegas lagi biar saya bisa berusaha dengan tenang. Nah sejauh ini mungkin setiap ada kenaikan itu pernah nggak mungkin dievaluasi ada kenaikan nggak pelanggaran rokok ilegal itu. Kemudian saat ini kan ada kenaikan lagi. Itu kira-kira dari Cukai juga memprediksi seperti itu enggak? Kalau kemarin kan arahnya kalau pelanggarannya kan e-commerce ya. Nah, sejauh ini mungkin seperti apa Pak? Apakah mereka balik lagi konvensional dengan cara yang biasa atau tetap e-commerce tetap mendominasi? Kemudian terkait dengan fenomena yang saat ini katanya terjadi perubahan perilaku konsumen dari SKM ke SKT. Nah, kira-kira selama ini kelihatannya kalau saya lihat kan yang akhir-akhir ini kan belum pernah ada tindakan rokok SKT, rokok SKM. Kira-kira kalau SKT itu kemungkinan mereka untuk melakukan itu juga Pak gitu. Dulu kan pasti ya sering angkat BB-nya juga untuk meetingan yang manual itu. Tapi kalau akhir ini kan saya belum pernah lihat BB-nya yang ditangkap ada meetingan itu. Kemudian yang terakhir, ya bisa cukup. Terima kasih Pak. Mungkin saya jawab semua. Jadi tulisan panjang tadi. Baik, langsung saya jawab aja daripada lupa saya nggak itu dulu. Begini, saya mulai jawab dari makronya dulu ya, dari makronya dulu karena ini tadi ada beberapa pertanyaan yang jawabannya itu sering terkait. Jadi memang di rokok ini pertama ada yang namanya kebijakan tarif. Nah, kebijakan tarif ini memperhatikan beberapa kepentingan, beberapa dimensi. Jadi kita tahu rokok ini pasti ada dimensi kesehatan, karena cukai itu memang ditujukan untuk membatasi rokok, karena rokok ini adalah karena dengan karakteristik tertentu yaitu mengganggu kesehatan dan itu. Maka di situ ada sisi kepentingan kesehatan, yang mana kalau kesehatan pasti pengennya kan jangan merokok atau sedikit mungkin orang merokok. Itu dimensi pertama. Kemudian dimensi berikutnya itu ada kepentingan penerimaan negara. Biasanya ya bisa penerimaan negara itu tidak berkurang, tapi nggak bisa sudah jumlah rokok itu berkurang. Jadi ini kan
tricky gitu. Nah, idealnya pengen penerimaan negara bertambah ya tentunya produksinya nambah kan gitu. Nah itu ini aja dari dua ini aja sudah bertolak belakang. Ada dimensi lain, yaitu tentu saja di situ ada pengusaha, industrinya. Industri ini tentu saja dia tetap pengen hidup dong. Kayak jarum ya, tak mungkin dia mau mati. Atau pengusaha rokok yang kecil-kecil pun dia nggak mau. Jadi ada kepentingan pengusaha di situ. Terus kemudian ada juga berikutnya adalah kepentingan tenaga kerjanya. Tentu kita tidak ingin ada PHK besar-besaran akibat adanya kebijakan tarif yang salah. Sehingga di sini harus kita perhatikan dengan perusahaan atau pekerja. Sedangkan di sini pekerja yang paling banyak itu adalah di SKT dulunya. Karena ya SKT itu ada pelintirnya kan gitu. Dan juga terkait juga dengan petani. Dan berikutnya ada dimensi rokok ilegal. Karena kebijakan tarif ini nanti ada hubungannya dengan besar kecilnya rokok ilegal. Kok bisa Pak? Nah, disinilah saya menjawab tadi pertanyaan kok rokok ilegal orang lain. Itu karena ada insentif namanya. Istilah insentif itu keinginan orang untuk mau memproduksi rokok ilegal. Itu ada karena di situ ada gap antara rokok, harga rokok yang ada di pasaran ini antara rokok SKM dengan SKT. Ini perbedaannya jauh harganya, gitu. Karena kita beli rokok yang SKT kan ada yang di bawah 10.000 sudah. Karena SKM itu paling murah gitu. 22. Nah, di situ ada insentif. Artinya orang ini produsen rokok ilegal ini ada menjanjikan keuntungan yang cukup besar kalau dia memproduksi rokok ini secara ilegal. Sehingga disitulah kenapa rokok ilegal ini ditangkap terus, didondongi terus, dipanggahono terus. Yaitu karena memang ada insentif yang cukup besar. Kalau semakin tarifnya, semakin harga rokok tinggi, semakin tarifnya tinggi, itu sudah semakin semangat orang itu untuk memproduksi rokok ilegal. Makanya orang dan apakah ini disadari apa enggak? Disadari dan ada hitungannya. Ada hitungannya. Maka setiap tahun dilakukan survei rokok ilegal ini karena untuk mengukur sebetulnya. Kalau tidak ada effort, itu seharusnya rokok ilegal itu ada di 2 digit persentasenya, dan di sekitar 15 atau berapa, bahkan bisa lebih 15%. Tapi dengan adanya effort dari Becukai, hasil survei rokok ilegal kemarin terakhir adalah berapa? 6,3%. Jadi selisihnya itu apa? Ya effortnya Becukai. Itu bisa dinolke ora ya? Ya susah. Kita sudah jungkir balik sampai Pak Menurut Menteri Putih aja masih 6,3%. Dan ini semua Becukai bergerak. Itulah ini jawaban kenapa ini rantai. Terus kemudian bagaimana polanya, penyebarannya, persebarannya, apakah itu saja dan polanya seperti itu terus? Ya tidak, itu pasti sebagaimana teori kriminal yang lain. Di mana di situ ada kesempatan ya di situ ada dilakukan kan gitu. Kata Bang Napi gimana Bang Napi? Jadi kejahatan itu
antara niat dan kesempatan ya dia. Itu sama. Jadi kalau lewat ini metode, katakanlah kita banyak melakukan operasi di jalan, di tol, ya nanti dia polanya berubah. Misalnya biasanya sing ditanggapi sing lewat tol dia nggak lewat tol, sing ditanggapi nganggo truk dia pakai kendaraan pribadi. Nah itu terus kesimpulan seperti itu. Sehingga polanya tidak berubah-ubah. Termasuk juga e-commerce itu juga salah satu bentuk yang kemarin-kemarin baru. Tapi sekarang yang nggak baru lagi karena sudah. Dan apakah masih ada? Masih. Jadi penindakan kami ini nanti mungkin bisa direview oleh Pak Malot. Itu ada berapa yang penindakan menggunakan sarana pengangkut. Itu ada yang pakai ekspedisi, ada yang menggunakan mobil pribadi, ada yang menggunakan paket ya, angkutan umum, kemudian ada juga yang dikirimkan melalui e-commerce. Nah terus sumbernya apa ya? Itu saja. Kalau sumbernya sama terus enak kita Pak. Tidak ditanya tapi ya namanya selalu patah tumbuh hilang berganti kan gitu. Ya ganti-ganti terus. Mana ini sudah punya banyak sekali nomor telepon yang diawasi. Tapi apakah yang berhenti namanya itu ya enggak berkembang terus. Dia bisa berkembang. Saya sih ini nomor telepon itu ya konsolnya nomornya. Konsolnya ya nomornya. Jadi di situ memang tantangannya. Jadi selalu karena ada kesempatan begitu. Kalau enggak seseorang ya orang lain. Kemudian tadi ada yang tanya, apakah ada yang berulang Pak? Ada. Jadi kemarin Pak bisa disediakan nanti Pak Menteri baru kemarin nangkap orang yang dulu pernah melakukan pelanggaran. Sudah pernah di penjara ya Pak ya? Tidak pernah, sudah keluar. Masih ini lagi, kemarin tangkap lagi. Nanti bisa cerita Pak Menteri. Walaupun yang nangkap kita sama-sama, tapi kasusnya karena kasus Semarang, jadi di bawahnya di prosesnya di Semarang. Di situ juga saya bisa menyampaikan bahwa kita ini semua connected. Jadi biasanya enggak terus kerjanya dewe-dewe. Orang biasanya putus dewe-dewe itu malah saingan bentuk-bentukan dari Semarang. Itu enggak kan. Tapi kita sinergi. Jadi walaupun kasusnya Semarang, ya kita bantu. Ayo kita bantu karena orangnya bermain di wilayah sini. Kita sudah tahun lalu juga bisa sama Bojonegoro. Demikian pula kalau kita ada tersangka misal di Madura, ya kita minta bantuan menurut Madura. Itu tidak hanya dengan bea cukai, sesama bea cukai, tapi juga dengan rekan-rekan APR lain, dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Satpol PP, kita juga selalu kerjasama sehingga ini sinergi semua. Kalau kemudian diproses pidana ya sudah dengan kejaksaan dengan pengadilan itu kita dengan LP itu semua kita sinergi. Karena sekali lagi memang kita tidak bisa sendiri. Dan nanti coba bisa dibantu Pak Menteri dan Pak Menot mengenai yang tadi secara makro seperti itu. Jadi kenapa masih ada terus ya itu tadi ada kebijakan tarif yang tentunya tidak bisa memuaskan semuanya. Pasti ada yang berat ke sini, berat ke sini. Nah, tentang tadi apakah ada perubahan perilaku konsumen yang tadinya SKM ke SKT. Dari data kami Pak, bisa kami sampaikan bahwa memang ini juga pengaruhnya dari mana? Dari kebijakan tarif itu. Karena perubahan tarif itu tidak semua terus rata ya. Nah ini misalnya diumumkan 10%, orang kok terus KB 10% enggak. Jadi yang kemarin terjadi dalam beberapa tahun ini
Yang kenaikan terbesar adalah SKM golongan 1. Terus yang kenaikan terkecil adalah SKT. SKT itu naiknya sedikit sekali, karena mungkin pertimbangannya adalah apa? Berarti kebijakan ini lebih ke menjaga supaya tidak terjadi PHK. Ya. Karena kalau sendiri kemarin kan COVID orang menunggu wis akeh PHK gitu. Apalagi ditambah misalnya SKT naikin setinggi-tingginya, wah ya kok ibu-ibu kayak dapat sokongan. Nanti pasti nanti akibatnya adalah PHK. Maka dalam beberapa tahun terakhir ini SKT ini seperti ya boleh dibilang dimanjakan, karena kenaikannya sangat sedikit. Sehingga SKM naik tinggi, SKT kenaikan sedikit, sehingga yang terjadi SKM semakin mahal. Mungkin yang perokok bisa merasakan. Dan akhirnya kalau dulu mitosnya itu rokok itu istilah ekonominya itu inelastis. Inelastis artinya perubahan harga, kenaikan harga itu tidak mempengaruhi selera. Aku biasanya merokok jarum, munggah piro ae tak jaban. Aku status sekali jarum. Itu dulu. Tapi belakangan ternyata kalau di ekonomi ada namanya constraint. Garis constraint ternyata ada batasnya juga kantornya rokok itu. Ini kan budaya samenya gitu, jadi mikir budaya singliane kan gitu. Ternyata elastis juga kan gitu. Ternyata elastis juga dengan batas tertentu. Namanya di atas 20% itu hidup di atas 20.000 itu nampaknya mulai mikir rokok gitu. Wah, ini boleh murah untuk rokok. Tidak dirasanya ya orang beda itu kok. Akhirnya berarti. Jadi dari data kami terjadi penurunan yang cukup signifikan dari produksi rokok golongan SKM golongan 1. Produksinya Pak ya? Produksinya turun. Itu berapa BMI 3 miliar batang lebih turunnya. Sedangkan yang lain itu naik semua produksinya. SKM golongan 2 naik sekitar 2 miliar. Ya, SKT itu semua naik, termasuk golongan 1. Jadi jarum itu SKM-nya turun, tapi SKT-nya naik. Naiknya lebih tinggi daripada penurunan SKM golongan 1. SKT golongan 1 sendiri itu naiknya sekitar 5 miliar. Jadi, nah ini sehingga bisa dibilang dengan benar ada pergeseran selera konsumen akhirnya, karena dipaksa dengan constraint harga itu tadi. Itu namanya seperti itu. Apalagi dibantu mungkin ada kafe Linting itu mungkin secara psikologis bagi katakan perokok muda. Kalau dulu mungkin antipati ya dengan SKT karena ibu rokok orang tua. Kan gitu kan dulu kan bilang, tapi kalau yang B awal-awal nggak keren juga, dan mungkin awalnya yang ngitung dulu ya enak aja nih ya SKT. Ya daripada ngitung kesel tuku sequence dati kan gitu, barangkali seperti itu. Jadi sehingga sekarang SKT ini booming, boleh kita dibilang booming, karena dari pabrikan yang existing saja beberapa menambah lokasi pabrik seperti Jarum sendiri itu menambah pabriknya di beberapa lokasi itu untuk SKT. Bahkan sekarang sudah keluarkan dan tidak lagi garis dengan padi, sudah bikin pabrik di Sragen Jarum untuk SKT. Mangganya itu kayaknya laris banget ya, mangga itu. Jadi dia bikin di mana? Paling di pabrik atau pabrik di Rembang sana berjalan. Di Sragen ini artinya memang SKT ini begini, sedangkan SKM-nya dari itu. Nanti memang kalau tadi disampaikan apakah ada perubahan selera konsumen dia, dan datanya memang seperti itu. Produksi SKT semua golongan naik.
Nah, ini kita di Kudus beruntung karena saya sampaikan memang penerimaan cukai secara nasional tidak memenuhi saja. Hanya Kudus yang hijau yang memenuhi. Sedangkan Pasuruan, Kediri, apalagi Jawa Barat tidak memenuhi. Malah beruntung ada ya kayaknya kuning ya. Jadi itu Bapak sekalian, karena di Kudus ini beruntung karena apa? Kami tidak hanya punya jalur, tapi ada pelapisnya di golongan 2 itu banyak. Ada suku, ada Leono, dan beberapa. Tapi dari sekitar 20-30 ya SKM golongan 2 itu, sehingga SKM golongan 2 ini sementara itu naik produksinya. Nah ini tidak terjadi di tempat lain karena mungkin begitu hanya mengandalkan pabrik golongan 1 saja. Dan semua golongan 1, SKM golongan 1 itu turun semua. Bahkan benar-benar itu turunnya sangat luar biasa. Sangat langsung. Sehingga kantor lain tidak punya bantalan, kan punya SKM dan SKT itu. SKM golongan naik, SKT semua golongan naik. Sehingga Kudus masih bisa tercapai. Insya Allah tahun depan kami masih optimis. Tahun ini Pak. Tahun ini dan tahun depan lagi tahun ini. Kami masih optimis, insya Allah masih bisa tercapai. Karena targetnya dinaikinnya nggak tanggung-tanggung. Dari 38,1 jadi 44 lah. 44 itu. Berkali. Bocoran. Belum, secara resmi belum ya? Belum, tapi kayaknya mau jadi 54 itu. Tapi insya Allah, karena ini menurut bantuan juga doa dan supportnya, itu supaya kita bisa capai. Kira-kira semua. Nah, apakah ada SKT yang ilegal? Kalau rokoknya nggak ada. Makanya kalau jangan ada berita kok kalau sih rokok ilegal sih mesti tinggal. Karena marginnya gitu. Karena rokok kenapa? Karena SKT itu bikinnya susah dan kelihatan. Dan ngapain SKT nggak ada ilegal? Karena bayar lebih murah. Cukainya hanya 118 tahun. Sekarang jadi 122. Bayar lebih murah. Tapi yang ilegal itu apa? Kitanya apa? Kitanya ya. Nah itu. Kenapa yang jadi ilegal itu kan nggak hanya polos Pak. Ada yang istilahnya setengah ilegal Pak. Rokoknya resmi. Apa pitanya ada, tapi SKM ditempeli SKT. Saya salah tempel istilah Kudus, istilah Kudus ini salah tempel. Itu separuhnya Allah kan. Yo bayarnya sidik. Tapi bagi kami itu termasuk ilegal juga, jadi itu kan ilegal. Di sini ada juga yang ketemu seperti itu. Maka tadi saya bilang ada pabrik yang juga kita tindak itu ilegalnya bukan terus produksi polosan gitu ya enggak, ya itu separuh gitu Pak. Jadi apakah itu kita tindak, apakah terus ditutup ya ora, ya kita bina, kita apa bina itu harapannya ke depan lebih baik. Kalau ketemu pelanggaran lagi ya kita denda, nah gitu Pak. Jadi itu kenapa nggak pernah ya ketemu SKT? Kalau rokoknya enggak, kitanya ya. Kitanya disalahgunakan. Disalahgunakan. Ditembakkan di SKM. Rokok polos SKT nggak ada. Tapi memang SKM itu, dan ini bisa disampaikan dan ini bukan ngeles. Ya ada yang sumbernya dari tempat kita tapi sangat sedikit. Kebanyakan ya dari tempat lain, dari timur, khususnya Madura. Mayoritas asal kedatangannya itu dari Madura, walaupun ketemu di lokasi
di situ berlebihan nggak ada. Yang makanya perumahan itu orang terus wincing di Bogor kok nggak jujur. Mereka ngirim bako ke sana di Jahitke, terus bawa lagi ke Purbalingga di Solo, di apa di Gunung. Itu yang kita sama itu yang di Gunung itu. Tapi pabrik. Kenaikan SKT itu paling juga 3% ya Pak, kalau yang SKT sampai 3%. Iya, makanya itu nggak imbang. Yang S1 itu naiknya sedikit banget. Tahun sebelumnya 115 jadi 118. 118 jadi 122 yang mudah kan sedikit banget. Sementara SKM ini oke, lebih dari 10%. Nah itu yang membuat kesenjangan kan semakin tinggi. Artinya semakin kesenjangan tinggi, inisiatif semakin tinggi. Pelanggaran baik itu polos maupun salah peruntukan tadi, salah kriminalisasi juga tantangannya sudah semakin besar. Begitu. Moga Pak Nono, Pak Nutriwan ditambah.